Sensor kimia potensiometri membran polimer. Komponen membran. Membran SI, elektroda selektif ion yang baik, harus memiliki komposisi bahan-bahan aktif yang dapat berikatan dengan analit pada permukaan membran larutan sampel dengan reaksi yang cepat, reversibel, dan selektif. Ya, jadi syarat elektroda selektif ion reaksinya adalah cepat, kemudian reaksinya harus reversibel, artinya dapat balik, tidak boleh hanya searah, kemudian selektif, ya. Syarat membran harus mempunyai sifat sebagai penukar ion. Jika ionofur, maksudnya itu sebagai pengompleks ya, biasanya pengompleks. Jika ionofur bersifat sebagai penukar ion atau membentuk kompleks apabila ionofur bersifat netral. Kemudian syarat yang kedua, membran harus hidrofobik. Artinya adalah lipofil untuk menghindari koekstraksi ion tanding pada kondisi yang pertama. Jadi jangan sampai nanti ion-ion yang dianalisis itu keluar dari membran ya maksudnya. Kemudian yang kedua, ionofur hendaknya tidak berikatan terlalu kuat dengan analit ya, supaya apa reaksinya reversibel. Kemudian komponen membran untuk membran polimer adalah terdiri dari ionofur, yaitu suatu zat pengompleks atau ligan yang bersifat selektif terhadap ion tertentu, baik ligan bermuatan maupun ligan netral. Yang nomor 2 adalah polimer, yaitu komponen pendukung membran. Pada umumnya adalah PVC. Banyak dipilih PVC karena mengalir. Ya. Mempunyai koefisien difusi 10⁻⁸ sampai 10⁻⁹ cm per detik. Jadi artinya nanti ionofur itu kalau ada di dalam polimer PVC ini, dia itu dapat dapat berjalan gitu ya, maksudnya itu dia tidak diem gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pemlastis atau plasticizer, mengatur viskositas PVC ya, karena PVC sendiri itu bersifat kaku ya. Oleh karena itu dia harus lentur ya, harus lentur sehingga harus ditambahkan pemlastis sehingga membran menjadi mikroporos ya, selektif dan reversibel. Semakin lipofil semakin baik ya. Jadi ada beberapa pilihan untuk plasticizer dalam penggunaannya sebagai membran PVC nanti ya. Jadi semakin lipofil tentunya semakin baik. Dan tentunya harganya mahal ya. Kemudian ada lagi anionic site. Artinya anionic site itu anionik yang ukurannya besar ya. Jadi dia bukan mobile ya. Jadi anionik yang bukan mobile ya, biasanya garam turunan borat ya, senyawa organik ya, dengan struktur yang besar. Kemudian untuk melarutkan semua ini itu dibutuhkan untuk melarutkan semua campuran ini ya, utamanya PVC ini ya yang sulit larut, maka digunakan tetrahidrofuran. Plasticizer dan PVC pada umumnya adalah perbandingannya 66 bagian plasticizer, kemudian 33 bagian adalah PVC atau 2:1. Jadi plasticizernya lebih banyak daripada PVC sehingga akan dihasilkan membran dengan sifat fisik yang optimal dan menjamin konstituen dalam membran memiliki mobilitas yang tinggi. Ya, jadi nanti ion-ion maupun kompleksnya dan pengompleksnya itu dia mempunyai mobilitas. Dia di dalam membran PVC itu bisa jalan lah seperti itu ya. Jadi dia tidak diam.
Kemudian plasticizer ini contohnya ya, contoh plasticizer. Ini ada DOP ya, ini kepolarannya lebih polar ya daripada ini. Jadi syaratnya tadi kan semakin non polar semakin baik ya. Jadi NPO ini lebih baik. Tapi ada lagi struktur yang lebih lipofil ya. Dan tentunya ada hubungannya dengan harga juga ya. Semakin lipofil semakin baik dan biasanya semakin mahal ya untuk keperluan plasticizer. Kemudian ionofor. Ionofor itu harus bersifat lipofil ya. Jadi supaya dia tetap ada di dalam membran ya, dia tidak keluar ketika dilakukan pengukurannya, agar tidak mudah lepas dari membran. Biasanya senyawa organik dengan struktur yang besar ya, jadi kalau ukurannya besar itu kan semakin lipofil. Semakin lipofil semakin baik, sehingga ionofor lebih selektif. Ya, jadi ternyata ada hubungannya dengan keselektifan. Biasanya senyawa penukar ion atau bermuatan, kemudian pengompleks yang netral, misalnya senyawa makrosiklis, ether mahkota, kalix aren, dan sebagainya. Jadi ionofor itu bisa bersifat sebagai penukar ion atau bermuatan, ada lagi pengompleks yang netral ya. Jadi ada dua pilihan ionofor. Kemudian senyawa makrosiklis sebagai ionofor. Contoh senyawa makrosiklis adalah ether mahkota ya, atau kroneter dan kalix aren. Ether mahkota atau kroneter didefinisikan sebagai senyawa dengan atom oksigen ether multiple yang bergabung dalam backbone monosiklis. Ether mahkota disebut juga senyawa makrosiklis, yaitu senyawa organik siklis yang dalam molekulnya mengandung 9 atau lebih atom dalam cincin siklis. Jadi minimal ada 9 atom dalam cincin siklis, baru dia dikatakan makrosiklis ya. Benzen juga siklis 6 tapi ya, itu bukan makro ya. Kalau makro minimal 9. Termasuk sekurang-kurangnya 3 heteroatom, yaitu oksigen, nitrogen, atau sulfur. Atom unsur lain seperti fosfor, arsen, dan silikon biasanya juga ada, tetapi jarang. Senyawa makrosiklis telah banyak digunakan dalam pemisahan dan pengukuran analitik. Senyawa ini dapat bertindak sebagai ligan polidentat yang netral. Ya, jadi makrosiklis tidak ada muatan ya, jadi dia netral. Kompleks yang terbentuk secara termodinamika lebih stabil dan selektif mengikat ion logam daripada rantai terbuka yang analog. Klasifikasi senyawa makrosiklis berdasarkan tipe donor atom heterosiklis adalah yang mengandung oksigen disebut sebagai ether mahkota. Dia selektif terhadap ion logam alkali dan alkali tanah. Kemudian yang mengandung nitrogen atau mahkota aza, itu dia selektif terhadap ion logam transisi. Kemudian yang mengandung sulfur atau mahkota tia, dia selektif terhadap logam berat. Ini contoh struktur senyawa makrosiklis kroneter ya, turunan kroneter, yaitu struktur senyawa 1, 10 diaza, 18, kron 6, dan turunannya. Nah ini ya, kita hitung 1 dan 10. Ini kita hitung di sini ya, ini lebih senior 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 10. Di aza, di berarti 2. Aza, n-nya 2. 18 kron 6. 18, ini tadi sini 10 ya, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi ada 18. Kemudian kronnya jumlahnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu ya penamaannya. Kemudian di sini namanya anting ya. Ini ada R, ini namanya anting.
R itu bisa sama dengan H, ya. Kemudian R bisa sama dengan ini, R sama dengan seperti ini, R seperti ini, dan ini. Nah, untuk S3 saya, ketika itu saya menggunakan yang ini, karena sudah siap dijual di pasaran. Ya, ini 228 dan 229, 228 dan 229 adalah bisa digunakan sebagai elektrod membran pada elektroda selektif Hg2+. Kemudian 230 ini itu ECPB, 231, 232 ini untuk ekstraksi Hg2+, dan pengukuran spektrometri Hg2+. Kemudian 233 ini SIPB, pemisahan selektif kromatografi, ya, Hg2+, Pb2+, Cd2+, dan Ag+. Ya, jadi senyawa ini, ya, itu dimasukkan dalam kolom kromatografi, kemudian digunakan untuk pemisahan ion-ion ini. Ya, jadi nanti ada ion yang ditahan lebih kuat dengan kompleks itu, ada yang tidak terlalu ditahan, ya. Jadi nanti mereka ini akan terpisah dengan menggunakan kolomnya itu diberi senyawa makrosiklis. Kemudian ether mahkota sebagai ionofor, ya, ini 14 ditya 12 kron 4. Ya, ini SiHg2+ dan Ag+. Ya, jadi 1, 2, 3, 4 ditya 2 tiya 12 kron 4. Ya, jadi kalau tadi kan ada 18 kron 6, kalau kronnya 4, maka jumlah atomnya 12. Ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian ini heksatia 18 kron 6. Ini heksatia 18 kron 6. Kemudian selain proneter tadi ada senyawa kalix aren. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi 3 dimensinya seperti ini. Namanya panjang sekali, ya. Struktur senyawa 37, 38, 39 dan seterusnya. Ya, kalix N aren nomor 1. Nah, ini nanti bentuknya itu melingkar gitu, ya. Jadi kayak cangkir gitu, ya. Melingkar. Nah, itu nanti jumlahnya itu N. Kalau ini sudah jelas N-nya 4. Jadi kalix 4 aren. 1, 2, 3, 4. Kemudian di bagian ujung-ujung itu ada yang R-nya ini mengandung CuO-min. Jadi bisa seperti penukar ion, ya, karena H+ ini kan bisa diganti-ganti. Tetapi nanti ion-ion yang mau dipertukarkan, ya, atau mau dianalisis itu ada di tengah sini, masuk di tengah sini. Jadi nanti semakin besar, ya, semakin besar kemampuannya, maksudnya itu menyensor ion maupun molekul dengan ukuran yang lebih besar. Ada lagi kalix aren 6, kalix aren 8, dan seterusnya, ya. Kemudian anionic site, apa itu, ya? Digunakan jika ionofornya netral, ya. Jadi penambahan anionic site itu digunakan jika ionofor yang digunakan adalah ionofor netral. Biasanya ditambahkan anionic site. Biasanya adalah turunan tetrafenyl borat. Semakin besar strukturnya, semakin lipofil, dan semakin baik digunakan lipofilitasnya. Ya, lipofilisitas anionic site berpengaruh terhadap limit deteksi. Semakin lipofil, limit deteksinya semakin rendah. Ya, jadi anionic site itu juga berpengaruh, ya, terhadap limit deteksi. Dia berfungsi untuk apa? Untuk mengurangi interferensi dari ion kontra.
Ya, misalnya begini, kita mau nyensor Pb2+, sementara Pb2+ itu punya pasangan anion. Ya, pasangan anionnya misalnya Pb nitrat. Nah, itu supaya nanti yang disensor adalah Pb2+, dan supaya nitratnya tadi tidak ikut masuk. Bisa ya dipahami. Karena apa? Nanti kalau Pb2+-nya nanti diperiksa, itu akan memberikan potensial sendiri. Kemudian kalau nitratnya bisa ikut masuk, maka nitratnya itu juga punya potensial sendiri. Sehingga nanti hasilnya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah memperoleh respon yang Lenztian. Jadi supaya ion kontra tadi tidak mengganggu, ya kalau dia tidak bisa masuk maka akan diperoleh respon yang Lenztian. Kemudian juga memperbaiki selektivitas, ya. Jadi kalau digunakan anionic site juga membantu selektivitas dari sensor itu. Kemudian yang keempat, mengurangi tahanan atau resistance listrik membran dan juga rintangan aktivasi atau activation barrier, reaksi pertukaran kation pada antarmuka membran larutan. Berikutnya adalah mereduksi waktu respon. Jadi dengan adanya anionic site maka pengukuran bisa lebih cepat. Berikut ini adalah contoh struktur anionic site. Ini yang paling sederhana. Tetrapenyl borat. Kemudian ini KTCPB, ya. Jadi dari tetrapenyl borat itu dia mengikat Cl. Ya, jadi ini muatannya strukturnya cukup besar, ya besar. Kemudian dia muatannya negatif. Kemudian dia diseimbangkan oleh K+. Ini yang paling lipofil, ya. Dan semakin ke sana semakin lipofil ini, ya. Nah, ini mengikat F seperti ini. Jadi kalau melihat strukturnya ini paling besar, ya. Jadi ini B- Na+. Demikian juga ini B-, ini K+. Gitu. Jadi ini adalah anionic site. Jadi dia muatannya negatif. Ya, disebut site, ya. Jadi dia dia itu hampir amobil, ya. Jadi dia itu seperti situs, ya. Situs itu kan tidak bergerak, ya, seperti itu, sehingga dia sendiri tidak keluar dari membran, ya. Kemudian ion lain tidak bisa masuk ke dalam membran anion lain, ya, karena adanya anionic site ini. Kemudian bagaimana cara kerja, ya, anionic site itu sehingga slope-nya menjadi mendekati atau Lenztian, ya. Menurut teori Bolz and Bach, respon slope pada 25 derajat diungkapkan sebagai berikut, ya. Jadi dari persamaan Lenz, slope-nya adalah 60 per Z. Kan ada ya 0,59 seperti itu, ya. Kalau 60 ini berarti 60 milivolt, ya. 60 milivolt per Z. Z ini artinya apa? Z ini adalah muatan. Sesuai dengan muatan. Misalnya untuk AG plus muatannya 1, berarti di sini tulis 1. Kemudian untuk HG 2, ya misalnya itu di sini 2, atau PB di sini 2. Nah, Z. Kemudian persamaan Lenz yang asli itu kan pakai N gitu, ya. N itu adalah elektronnya. Tapi ternyata dengan perkembangan elektroda tidak hanya reaksi redoks saja yang bisa diukur secara potensiometri, tetapi ion maupun molekul bisa diukur secara potensiometri. Nah, yang berpengaruh terhadap slope ini adalah ini, ya, mobilitas dari ion kompleks maupun ion kontra, ya. Dengan ketentuan U, ya, UIS plus ini, dan UX min adalah mobilitas kompleks, ya. Jadi mobilitas kompleks IS dan X min atau koion misalnya nitrat, ya. Tadi kan yang kita mau sensor adalah Pb misalnya. Pb itu ada pasangannya yaitu nitrat misalnya, ya.
Supaya yang masuk ke membran itu hanya Pb saja, maka nitrat ini harus dihalangi, nggak boleh masuk gitu ya dalam membran ya. Jadi dengan ketentuan UIS plus dan UX min adalah mobilitas kompleks ini ya dalam membran. Slope akan penelitian jika UIS plus ya ini jauh lebih besar daripada UX min. UX min ini nitrat tadi ya. Kalau ini misalnya anionic site, ini nitrat. Jadi kalau harga ini sangat besar, kemudian ini sangat kecil, sehingga apa? Ini per ini sama dengan 1, ya kan? Jumlah yang atas dibagi yang bawah sama dengan 1, karena UX min kecil sekali dibandingkan dengan UIS plus. Bisa dipahami ya? Sehingga slope-nya Lestian nanti ya. Kalau ini 1, kan ini 60 per Z. Ya, bisa ya dipahami? Seperti itu. Hal ini dapat diatasi dengan menambahkan anionic site dalam membran. Misalnya sodium tetraborat STPB ya. Kanion TPB- akan mencegah masuknya ion nitrat ya sebagai koion tadi dalam membran. Karena mempunyai massa molekul relatif tinggi, mobilitas TPB lebih rendah daripada NO3-. Dengan demikian mobilitas anion UX dalam membran berkurang sehingga akan diperoleh respon slope yang Lenztian. Selamat belajar.